Di sebuah lembah sunyi yang jarang dijamah manusia, berdirilah sebuah kerajaan, bukan dari istana megah atau emas, tapi dari keberanian, pengorbanan, dan kehormatan. Kerajaan itu dipimpin oleh singa tertua bernama Ranza. Ia bukan singa biasa, ia tidak hanya memimpin, ia mendidik, menjaga, dan menginspirasi. Ranza adalah raja sejati. Ia tidak pernah memimpin dengan ketakutan, tetapi dengan teladan. Saat kawanan lapar, ia berburu lebih dulu dan makan paling akhir. Saat ada bahaya, ia berdiri paling depan. Ranza percaya seorang pemimpin sejati bukan yang paling tinggi suaranya, tapi yang paling besar hatinya. Savana menghormatinya, bahkan hewan lain tunduk padanya bukan karena takut, tapi karena respek. Namun waktu tak bisa dikalahkan. Ranza kini mulai menua. Langkahnya tak secepat dulu, cakarnya tak setajam dahulu. Ia tahu waktunya akan habis, tapi ia tidak takut mati. Ia hanya takut tidak meninggalkan warisan yang benar. Kemudian retreat your maiden Inggris, tapi kegagalan membentuk generasi penerus yang kuat dan bijak. Ranza memiliki 3 anak singa. Zuro, yang paling kuat secara fisik, Leo, yang paling cerdas dan banyak akal. Kara, si bungsu yang lemah tapi paling penyayang. Semua bertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan Ranza? Ranza pun memutuskan untuk tidak langsung memilih. Ia memberi mereka misi rahasia, bukan pertarungan, tapi ujian kehidupan. Setiap anak dikirim ke tempat berbeda. Zuro dikirim ke padang tandus untuk memimpin kawanan kecil dan bertahan dari kekeringan. Leo ke hutan berbatu, tempat predator bersembunyi untuk menguji kecerdikan. Kara dikirim ke lembah terlupakan, tempat banyak hewan kecil dan lemah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk merawat. Ranza tidak ingin pemimpin yang hanya hebat bertarung. Ia ingin pemimpin yang tahu cara mencintai dan menjaga. Bulan berganti bulan. Zuro pulang dengan tubuh penuh luka, membawa bangkai besar, membuktikan kekuatannya. Leo pun yang tetas, pace, dan cara memburu paling efisien. Kara, ia tidak membawa apapun, tapi di belakangnya ada ratusan hewan kecil yang dulu terabaikan, kini sehat dan terlindungi. Ranza tersenyum dan diam. Suatu malam, bintang jatuh menghiasi langit. Ranza tahu saatnya pergi telah tiba. Ia memanggil ketiga anaknya, lalu berkata, kekuatan bisa merebut kekuasaan, kecerdasan bisa menciptakan strategi, tapi hanya kasih sayang yang akan menyatukan dunia dan membuatmu dikenang selamanya. Pagi harinya, Ranza telah tiada. Ia pergi tanpa auman terakhir, tapi warisannya abadi. Tak ada pengumuman resmi, tapi seluruh kawanan tahu, Kara lah yang pantas menjadi penerus. Bukan karena paling kuat atau paling cerdas, tapi karena paling memahami makna menjadi raja, mengabdi, bukan dilayani. Kita hidup di dunia yang mengejar kekuasaan dan pengakuan, tapi sejatinya dunia butuh lebih banyak Ranza dan Kara. Butuh mereka yang bersedia mundur agar yang muda maju. Butuh mereka yang tidak haus pujian, tapi terus berbuat kebaikan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi tentang siapa yang meninggalkan cahaya, bahkan setelah ia tiada. Jika hari ini kamu lelah, jika kamu merasa tidak dilihat, tidak dihargai, tidak dihormati, ingatlah, yang paling tulus mungkin tidak viral, tapi akan selalu abadi di hati. Jadilah seperti Ranza, berkuasa tak merusak, mengajar tanpa menghina, pergi tanpa pamrih, tapi meninggalkan warisan yang tak tergantikan.